Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati, kita banggakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Sumatera Barat, Pak Asrul Rida, kemudian juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Pak Japeri, dan seluruh jajaran Kementerian Agama. Mungkin kalau disebutkan satu persatu panjang. Kemudian Ibu Kepala Sekolah, Bu, beserta seluruh jajaran juga, dan ibu-ibu dan bapak guru, dan seluruh para siswa MAN 1 Padang yang kami cintai. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Anak-anak sekalian yang kami cintai, para siswa, mungkin saya akan memulai dengan pertanyaan. Dan ini ada di dalam beberapa buku yang berkaitan dengan buku dari seorang ulama dan tokoh yang cukup terkenal, yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, pertanyaannya yang pertama begini: apakah yang paling dekat dengan diri kita? Silakan dijawab. Apa yang paling dekat? Kematian. Ada yang lain? Ada yang lain jawabnya? Berarti anak-anak kita di sini ini sudah betul-betul insya Allah beriman kepada Allah. Amin. Apa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kematian? Kullu nafsin zaikatul maut. Nah, jadi itulah yang harus ada di kepala kita. Kematian itu memang Allah yang mentakdirkan, dan sesuatu yang tidak bisa kita ramalkan dan kita tentukan, dan dekat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Keluar dari sini kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita belajar, duduk, mendengar bapak ibu guru mengajar, tidak tahu apa yang terjadi. Ternyata kematian itu bisa menghampiri diri kita setiap saat, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Malaikat siapa yang mencabut nyawa? Malaikat Israel apa Israel? Israel. Nilainya 10 buat anak-anak semuanya nih. Jadi malaikat itu sudah ada tugasnya untuk mencabut nyawa. Tidak boleh diundur, tidak boleh dimajukan, dan tidak boleh pilih-pilih. Dan alhamdulillah memang malaikat itu nggak seperti manusia. Apa maksudnya? Manusia itu bisa kreatif. Malaikat boleh kreatif nggak? Nggak ada kan? Nah, malaikat Israel kreatif, mencabut nyawanya sesukanya. Udah dicabut nyawanya, dimasukin lagi nyawanya. Itu namanya kreatif. Tapi malaikat Allah ciptakan tidak kreatif. Ada contoh lagi, malaikat kalau kreatif itu bisa langsung kiamat itu. Yang meniup trompet sangkakala, malaikat apa? Israfil. Nah, coba ketika tahun baru pas jam 12 malam, orang di dunia ini sibuk meniup trompet. Malaikat Israfil lihat, ikut satu cie. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kiamat. Alhamdulillah malaikat nggak kreatif kayak manusia.
Anak kalau manusia kreatif. Nah jadi malaikat yang mencabut nyawa, malaikat yang bekerja untuk mencatat amal soleh, amal sayiat yang tidak baik, ada semuanya. Nah oleh karena itu anak-anak sekalian, kita harus mengikuti, mendekati, mengamalkan yang baik-baik itu, karena kematian itu datang kapan saja. Kadang-kadang begini, kita itu ditanya, bisa obat temu ya, bisa temu sekiannya aja. Lupa kata-kata yang harus ditambah dengan apa mestinya kita sebutnya. Kalau kita berjanji, kita ingin mengerjakan sesuatu ke depan, apa jawab? Insya Allah. Jangan diartikan insya Allah kok pasti tidak jadi. Dulu yang menerjemahkan demikian. Kalau jadi tidak nyusabi insya Allah. Kadang-kadang awak itu, tiba bisu ayo, awan tidak bisa doh, insya Allah deh sabinya. Tapi kalau katibo, ayo mutibo yo, lupa insya Allah. Padahal insya Allah itu kalau dalam surat 76 ayat 30, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Jadi kita itu tidak bisa berkehendak kecuali Allah yang menentukan kehendak kita. Jadi ucapkan insya Allah. Kadang-kadang awak semangat, nanti bulan depan ini, tahun depan begitu, minggu depan begini begitu. Bantu awak saja yang punya hari, bantu awak saja yang punya waktu. Padahal semuanya siapa yang punya? Allah. Apa jawaban kita? Insya Allah. Nah jadi ungkapan insya Allah itu ungkapan keimanan dengan menyebutkan tadi seperti kematian yang dekat kepada kita, itu tanda-tanda orang yang cerdas. Rasulullah juga bersabda, orang yang selalu ingat kematian itu adalah orang yang zaki, orang yang cerdas. Bak orang cerdas, orang yang punya pikiran tidak hanya dunia, tapi yang dipikir juga akhirat. Kalau orang memikir dunia saja alun cerdas. Karena apa? Karena dia hanya sampai seusia umurnya, ke umur 60, ke umur 50, sampai situ nyoba pikir. Tapi kita orang yang beriman, ingat kematian berarti ingat satu kehidupan lagi. Namanya apa? Akhirat. Lay yakin ada akhirat? Lay percaya? Dalam Al-Quran banyak, ya. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Jadi awal sebenarnya kok kalau dikaitkan dengan ayat tadi, kita di dunia ini belum bahasanya oleh Allah bukan dihidupkan, tapi diciptakan. Dihidupkannya nanti di akhirat. Ya, Allah khalaqakum, Allah menciptakan kamu. Lah iya, Pak. Bapak menciptakan karena pertemuan antara spermanya bapak kita, ovumnya ibu kita ketemu zikot, dalam Al-Quran juga disebutkan pertemuannya, sehingga jadilah manusia. Diciptakan. Tapi bahasanya oleh Allah bukan dihidupkan. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum. Diagi rasaki. Rasakinya pernapasan, oksigen, diagi mata, telingo, diagi kehidupan, diagi rasaki. Ya, kita berjalan keseharian, bekerja, sekolah, diberikan rezeki oleh Allah. Berikutnya saatnya summa yumitukum, baru dimatikan, baru meninggal, Pak. Selesailah semua urusan dunia, tutup buku, tidak bisa bersambung lagi. Walaupun dalam Al-Quran ada yang ternyata dia menyesal, minta dikembalikan ke dunia, tidak boleh dan tidak bisa. Nah, berikutnya yuhyikum, dihidupkan. Di mana? Di akhirat. Oleh karena itu dalam Al-Quran juga, coba saya tanya, yang kehidupan abadi itu lama-lamanya dunia apa akhirat? Dunia apa akhirat? Dunia apa akhirat? Lay percaya?
Dalam Al-Quran disebutkan dengan kata-kata abadan, ya kan? Abadan, abadi. Jadi kalau begitu, mana yang lebih lama hidup, dunia apa akhirat? Akhirat. Nah, kalau sudah begitu, jadi awak di dunia kau manga. Awak di dunia kau manga. Apa yang kita kerjakan? Menyiapkan untuk bekal akhirat. Apa yang kita siapkan? At-taqwa. At-taqwa zaduna, ya. Takwa ini bekal kita untuk menghadapi kehidupan dunia, dan yang paling penting adalah akhirat. Nah, jadi yuhikum, dihidupkan. Jadi awakot di dalam Al-Quran dan juga hadis, di dunia ini cuman bagaikan buih di tengah lautan yang kemudian hilang sekejap dan sebentar. Bahkan disebut juga dunia ini sebagai kehidupan permainan, ya kan? Dan juga Rasulullah menyebutkan dunia ini bagaikan tulang bangkai yang juga begitulah kehidupan, artinya sementara dan sebentar. Tapi akhirat, minta tial anharu kholidina fiha abada, ya, ada sungai-sungai yang mengalir dalamnya yang abadi. Nah, oke. Itu kematian. Nah, itu ciri orang yang beriman. Kalau ananda semua sudah berpikir tentang kematian, sudah berpikir tentang kehidupan akhirat, dan itu adalah kuncinya iman kita kepada Allah, yaitu tentang hari akhirat, maka insya Allah kita tidak merugi hidup kita. Pertanyaannya, siapa yang merugi? Yang dia tidak ingat Allah. Coba bayangkan, pai ke sekolah, mau tajo kawan, orang lain diburuan, badoso, tandonya ndak ingat akhirat. Tibo di sekolah, guru majan, indak mandangan, guru mengajarkan, tidak ingat akhirat. Apa urusannya Pak? Awak ndak mendengar guru menjelaskan kok urusan akhirat. Urusan akhirat itu tidak hanya yang kaitannya dengan ibadah mahdoh, oh cuma sholat saja, zakat saja, puasa dan haji, tapi seluruh kegiatan kita 24 jam yang produktif, yang efektif, yang positif, itu adalah ibadah. Namanya ibadah amah yang umum sifatnya. Berkata baik, menghormati guru, menghormati orang tua, menjaga diri kita. Tadi Bapak Kekanwil menyebutkan tidak boleh narkoba, tidak boleh mabok-mabokan, tidak boleh minuman keras, tidak boleh sampai ke perbuatan tercela. Itu kan untuk kita dalam rangka kita menjaga untuk kehidupan kita baik dunia dan baik akhirat. Kebaikan buat kita yang kita kerjakan, keburukan buat kita yang kita kerjakan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah. Jadi perbuatan baik yang kita kerjakan tadi untuk diri kita, di mana kebaikannya? Dunia dapat, akhirat dapat. Jeleknya apa? Buat kamu juga. Dunia jelek, akhirat nauzubillah kemungkinan juga jelek. Karena sunatullah yang Allah tetapkan di muka bumi ini itu diberikan asas keadilan. Baik dikasih baik, buruk dikasih buruk. Buat siapa? Buat yang bersangkutan sendiri. Nah, jadi iman kepada Allah yang harus mewarnai pikiran kita, yang harus mewarnai kehidupan kita, yaitu ingat akhirat. Bahwa kehidupan kita cuma sebentar, hidup kita nggak lama, dan kita ibarat saat ini berada di terminal bis, yang bis itu judulnya Kampung Akhirat. Ada sopir, awak duduk sama-sama kiniko di terminal. Apa yang awak kerajaan? Berbuat baik. Kenapa? Setiap saat dipanggil oleh stokar, si anu paile masuk ke auto, pai.
Si anu paile masuk oto pai, ala kumpu cukui oto ko berangke ke kampung akhirat. Awak meninggalkan dunia. Sehingga batu aja orang-orang gaya awak di kampung ambu di Kelumbu, di Korong Gadang. Itu kalau ada orang meninggal, ya hanya sampaikan biko, Pak Iwan, itu ala dulu. Oh iyalah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata-kata dulu kok ala mendului awak. Kan itu napa? Di siko itu na bahasanya ala mendului awak gitu kan. Di kampungnya Pak JP itu nak. Di kampungnya Pak Kanwil, istilah mendului juga kan. Itu bagus tuh istilahnya. Daripada kita menyebut hanya ala meninggal. Meninggal itu kan ya memang betul meninggal nggak salah. Tapi maknanya kurang bisa mendalam. Tapi kalau mendului itu berarti awak akan menyusul juga. Dan beliau yang mendului ide masuk ke tampik yang cek yang baru yang akhirat. Jadi kata-kata itu perlu budayakan dalam kehidupan kita. Kalau ada orang meninggal, awak ganti dengan bahasa beliau alam mendului. Mendului awak. Jadi kata-kata mendului awak ke yang bersangkutan yang meninggal ke mendului duluan pai Joto tadi, awak menunggu giliran. Dan yang pai kok bukannya pai berhenti, tapi pai ke sebuah kampung yang namanya kampung akhirat. Kan dalam surat berapa? Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia wa asin kama asanallahu ilaik. Jadi kaja kampung akhirat, tapi tidak berarti lupa dunia. Ada sebagian di antara awak yuk semangat bana kan mencapai kampung akhirat, tapi dunia nyulupukan. Tiap hari pai ibadah kama saji, pai keluar untuk berdakwah, orang rumah nyutinggan, anak-anak nyupadian, keluarganya berantakan. Akibatnya hidup keluarganya tidak baik. Apa yuk bantu itu? Tidak boleh. Semangat ibadah, tidak namu hari-harinya tanpa ibadah, indak pai karajo. Kalau nyu pegawai, indak pai masukan tua. Akhirnya dipecat oleh atasannya, dekano tidak pernah masukkan tua. Dekano alasannya pai ibadah. Boleh bantu itu? Tidak boleh. Kemudian juga ada yang semangat bana beribadah untuk akhirat katanya. Indak namu nikah-nikah, manikah kok hari-hari. Anda usah biar kami ibadah saja jadi bujangan. Boleh demikian? Tidak boleh. Kok pertanyaannya dijawabnya enggak semangat. Boleh demikian? Tidak. Yang enggak jawab enggak normal. Yang jawab normal. Ada yang enggak mau nikah di sini? Yang mau nikah banyak. Yang mau nikah banyak? Iya. Ada yang mau nikah? Kok tidak? Ada yang mau nikah? Jawabannya mau lah, masa tidak? Tapi sekarang belum. Nanti kalau udah tamat kuliah, ya, kalau udah tamat kuliah baru boleh. Ya. Nah jadi anak-anak sekalian, nggak boleh karena Rasulullah juga melarang kita berlebihan. Ada yang sahabat Nabi ingin sholat malam terus, tidak boleh. Kata Rasul, aku juga tidur. Ada yang ingin puasa terus, tidak boleh. Aku juga kadang tidak puasa. Kemudian juga ada yang tidak mau nikah karena ibadah, nggak boleh juga kata Rasulullah. Aku juga menikah. Dan kemudian juga dari segi waktu, Rasulullah memberikan peluang kita kepada yang lainnya. Nah oleh karena itu anak sekalian, mungkin kata kuncinya kita ingat surat Wal Asri. Surat Wal Asri itu surat yang keberapa ya? 100 berapa? 104 ya? Lupa. Memang nggak ditanya sih ya. Oleh malaikat juga nggak ditanya isinya ya. Oke, bunyinya pertama apa? Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat, terus wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini ayat ini kalau Anda pahami, yakini, amalkan tuntas.
kehidupan kita dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Kalau ayat ini dipahami, dihayati dan diamalkan. Bapak begitu Pak? Rasid Ridho, bukan Pak Sarul Ridho, bukan ya. Ulama di Timur Tengah menafsirkan kegagalan umat Islam dicari oleh ulama Rasid Ridho itu dekano melupakan waktu, tidak disiplin, dan tidak ada nasihat di antara sesama awak orang Islam. Jadi gagal, mundur, jatuh dari kemajuan pada umat Islam yang dia tidak mengamalkan surah wal asri. Siapa yang sukses? Orang yang mengamalkan surah wal asri. Dan kata-kata pertama kita nih merugi. Jadi sadu awaku merugi, ilaku cuma seketik orang saja. Jadi Allah juga menyatakan kebanyakan manusia ke merugi. Kalau ada 100 orang, ilahnya mungkin tidak sampai 10 orang. Mudah-mudahan awak masuk yang ilah yang dikecualikan oleh Allah. Nah, beriman tadi yang pertama. Jadi apa beriman tadi? Ya diantaranya ingat hari akhirat, yakin dan percaya sehingga perilaku awak sehari-hari kok dikontrol, diatur, dikendalikan, didominasi jupangana awak kok menyiapkan diri untuk akhirat yang idui sabana idui kok di akhirat. Betul kan? Hidup yang sebenar hidup itu dunia apa akhirat? Akhirat. Itu yang sabana idui. Sebenar-benarnya hidup, karena disitulah abadi, dan itu sebagai reward dan juga punishment terhadap apa yang kita kerjakan di dunia. Iman, tentu banyak iman kepada Allah, kepada Rasul dan sebagainya, termasuk juga pada hari akhirat. Nah, kemudian masalah waktunya. Kita lihat siapa orang yang sukses di dunia kok. Tidak harus orang Islam. Baik dari segi pengusaha, pedagang, orang pemerintahan, orang legislatif. Oh ya aduh, bersama awak dari anggota DPD Pak Sairman ya, DPD Padang nih, legislatif, eksekutif. Orang yang sukses, pelajar, itu ada kata kunci yang tidak bisa terlepas, yaitu disiplin. Ada nak orang yang sukses tidak disiplin? Nah, aduh, cari agi tahu namu seorang saya yang sukses tidak disiplin, agi tahu kamu. Pasti itu tidak mungkin terjadi. Jadi, kalau ingin sukses, anak-anak sekalian, bagaimana tadi? Harus apa? Disiplin. Ini motivasinya dari ayat Al-Quran tadi. Disiplin. Datang ke sekolah disiplin. Kemudian belajar disiplin, sholat disiplin, sadonya disiplin, sukses. Usaha nanti jadi pengusaha disiplin, jadi pimpinan disiplin, jadi pejabat disiplin, jadi pelajar, jadi asajo, jadi ibu rumah tangga disiplin, jadi ayahnya pada anak disiplin. Insya Allah, sehingga demikian kita mendapatkan kebaikan dan tidak termasuk orang yang merugi. Baiklah anak sekalian, karena waktu juga, semoga bisa kita pahami. Jadi pertama pesan saya, dengan kita beriman, insya Allah kita tidak merugi. Satu di antara yang memotivasi kita, kenapa kita harus beriman selalu, ingat akhirat. Dan kemudian ingin sukses, kita harus disiplin. Apapun yang kita kerjakan, insya Allah kita akan dapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.